Apa yang terlintas di kepala Anda ketika mendengar Palembang, pempek, atau taekwan? Nyatanya Palembang tak hanya seputar kulinernya saja. Selalu ada yang menarik dari Palembang untuk dibahas, seperti tempat wisatanya. Lokasi yang menjadi tempat favorit adalah kawasan sekitaran Jembatan Ampera, kawasan Benteng Kuta Besak. Lokasi ini menjadi titik kumpul masyarakat yang ingin menikmati keindahan Sungai Musi, Jembatan Ampera, dan melihat peninggalan sejarah Palembang dari masa ke masa. Sayangnya, kini Benteng Kuta Besak seolah menjadi pajangan saja. Sebab, saksi pertahanan Kerajaan Sriwijaya ini kini sudah menjadi lokasi kesehatan daerah militer atau Kesdam, Komando Daerah Militer Sriwijaya. Namun tak perlu berkecil hati, bagi Anda yang sudah datang ke lokasi ini, Anda masih bisa merekam momen berharga di sekitar benteng bersama keluarga ataupun kerabat. Ada juga beberapa spot foto dengan latar belakang Sungai Musi ataupun landmark kota Palembang, Jembatan Ampera. Selain itu, bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah dari bumi Sriwijaya, Anda bisa juga mengunjungi Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang letaknya bersebelahan dengan Benteng Kuta Besak. Cukup dengan Rp5.000 per orang yang dibayarkan melalui pembayaran digital menggunakan QRIS, Anda bisa melihat perjalanan kota Palembang dari sebelum Kerajaan Sriwijaya hingga saat ini. Sejumlah artefak duplikat dan artefak asli, lukisan, hingga senjata dipamerkan di sini. Informasi sejarah di balik artefak yang dipamerkan disajikan lengkap dengan 2 bahasa. Jika dirasa informasi yang diberikan masih kurang, Anda bisa meminta pendampingan dan informasi lengkap dari jasa tour guide. Lokasi museum merupakan lokasi bekas Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, saat Kesultanan takluk dari Belanda dan kawasan tersebut hancur, dibangunlah rumah residen Belanda yang kini menjadi Museum Mahmud Badarudin II. Palembang memiliki sejarah panjang sebagai sebuah kerajaan di masa lampau. Palembang berdiri sejak 16 Juni 682 Masehi berdasarkan prasasti Sriwijaya. Nama kota ini berasal dari 2 kata, yaitu Pa dan Lembang. Dalam bahasa Melayu, Pa atau Pe berarti suatu tempat, sedangkan Lembang berarti tempat yang rendah atau genangan air. Nama ini diyakini diambil pendiri Palembang merujuk dari kondisi kota tersebut yang memang dikelilingi air, mulai dari Sungai Musi dan sejumlah rawa yang mendominasi di kota asal pempek lahir tersebut. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya membuat wilayah tersebut menjadi lokasi strategis yang menguasai perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terlebih Kerajaan Sriwijaya berada di Selat Malaka dengan penguasaan laut yang kuat, membuat abad 7 hingga 11 Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat sebelum akhirnya takluk akibat serangan dari Chola Mandala dari India dan kerajaan Thailand. Sampai akhirnya Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan Mahmud Badarudin II menjadi salah satu tokoh yang memegang sejarah penting dalam peran Palembang melawan kolonial Belanda. Tak hanya terkait perjuangan dan sejarah Palembang, sejumlah barang dan gambar terkait budaya Sumatera Selatan juga dipamerkan di sini. Dengan PPKM yang sudah dicabut, kegiatan wisata ke lokasi ini semakin meningkat, terutama dari kalangan pelajar yang datang dari berbagai daerah untuk mempelajari sejarah. Kita ada 4 kategori pengunjung. Yang pertama yang disebut pelajar, kedua mahasiswa, ketiga umum, dan keempat mancanegara. Nah, 4 kategori ini ada jumlah-jumlah, cuman yang tahunya bagian kantor, bukan bagian saya. Tapi dari kabar dari kantor, peningkatan yang drastis adalah dari pelajar. Ya, ranking pertama sampai Desember ini pelajar. Ranking kedua ini umum. Ya, ranking ketiga baru mahasiswa, ranking keempat adalah mancanegara. Anda yang ingin berlibur di Palembang jadi punya pilihan tambahan nih. Tidak hanya bisa berwisata kuliner seperti pempek, taekwan, dan model, tapi juga bisa berwisata sejarah yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan.